Pemisahan dan pemurnian protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Biokimia kelas B Intralaya yang beranggotakan saya Radita Rahmajuwanti, saya Imratus Soleha, dan saya Zirina Oksarimah. Di sini kami akan membahas mengenai materi pemisahan dan pemurnian protein. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menguasai pondasi saintifik materi protein. Materi singkat. Sel mengandung banyak jenis protein. Sebelum dapat menentukan komposisi dan deret asam amino, protein dapat dipisahkan dari jenis protein lain di dalam sel atau ekstrak jaringan tertentu dan dimurnikan. Protein dapat dipisahkan bergantung pada perbedaan sifat fisik dan kimianya, meliputi pemisahan berdasarkan muatan, ukuran, afinitas untuk ligan, kelarutan, hidrofobisitas, dan stabilitas termal. prosedur proyek. 1. Cari dan pahami materi pemisahan dan pemurnian protein. 2. Tentukan bahan pangan yang mengandung protein. 3. Bahas teknik pemisahan dan pemurnian protein. 4. Amati dan rekam bahan pangan tersebut. Dan 5. Lakukan pengeditan dengan baik dan menarik. Teknik pemisahan dan pemurnian protein. Dialisis. Protein dapat dipisahkan dari senyawa berdasarkan berat molekul yang ada di dalam ekstrak sel atau jaringan dengan proses dialisis. Dialisis adalah proses perpindahan molekul terlarut dari suatu campuran larutan yang terjadi akibat difusi pada membran semi permeabel. Molekul terlarut yang berukuran lebih kecil dari pori-pori membran tersebut dapat keluar, sedangkan molekul lainnya yang lebih besar akan tertahan di dalam kantung membran. Kromatografi kolom. Kromatografi ini digunakan untuk memurnikan bahan kimia tunggal dari campurannya. Terdapat dua metode dalam preparasi kolom. Pertama, metode kering dan metode basah. Metode kering, kolom pertama kali diisi dengan serbuk kering fasa diam. Kemudian kolom dialiri fasa gerak hingga seluruh kolom terbasahi. Pada titik ini, fasa diam tidak boleh mengering. Pada metode basah, fasa diam dibasahi dengan fasa gerak hingga menjadi bubur di luar kolom dan kemudian dituangkan perlahan ke dalam kolom. Pada saat pencampurannya, larutan bahan organik diletakkan di bagian atas fasa diam. Kemudian, eluen dialirkan melalui kolom sambil membawa sampel bahan organik secara perlahan. Lalu, komponen-komponen tunggal ditahan oleh fasa diam dan diakhiri kolom teolisi satu persatu. Kromatografi pertukaran ion. Kromatografi pertukaran ion merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan menghitung jumlah tiap-tiap asam amino di dalam suatu campuran. Kolom kromatografi terdiri dari tabung panjang yang diisi granula mesin sintetik. Resin dengan gugus anion disebut resin penukar kation, sedangkan resin dengan gugus kation disebut dengan resin penukar anion. Gel filtrasi. Gel filtrasi merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan protein berdasarkan ukuran molekulnya. Adapun prosedurnya yaitu larutan campuran protein dialirkan ke dalam kolom yang mengandung butiran berpori amat kecil. Molekul-molekul yang lebih kecil tersebut menembus ke dalam pori-pori butiran dan tertahan selama aliran ke bawah kolom. Molekul protein yang lebih besar tidak dapat menembus ke dalam butiran dan melewati kolom lebih cepat. Protein berukuran menengah akan mengalir ke bawah dengan kecepatan antara tergantung dari kemampuannya menembus butiran. Kolom filtrasi gel ini dinamakan saringan molekuler. Kromatografi afinitas. Kromatografi ini merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan campuran protein berdasarkan interaksi spesifiknya, di mana molekul yang dikehendaki sudah diketahui dan dapat dieksploitasi selama proses afinitas pemurnian. Molekul target akan terikat pada fase diam dan molekul lain dalam fase gerak tidak terikat. Elektroforesis.
Pada elektroforesis, protein dipisahkan satu dari yang lain oleh elektroforesis berdasarkan tanda dan jumlah muatan listrik pada gugus R dan gugus terminal asam amino dan terminal karboksil yang bermuatan. SDS page. SDS page atau elektroforesis gel poliakrilamida sodium dodesil sulfat merupakan teknik elektroforesis gel yang menggunakan poliakrilamida memisahkan protein yang bermuatan berdasarkan berat molekulnya saja. Cara kerjanya adalah dengan menghambat interaksi hidrofobik dan merusak ikatan hidrogen. Metode ini diawali dengan preparasi sampel untuk membuat sampel bermuatan sama sehingga muatan tidak mempengaruhi pergerakan komponen sampel dalam gel. Sampel dimasukkan dalam sumur gel. Gel dialiri arus listrik sehingga komponen yang terdapat dalam sampel akan terpisah melewati matriks gel berdasarkan berat molekulnya. Pemfokusan isoelektrik. Teknik ini memisahkan protein menurut titik isoelektriknya. Campuran protein ditempatkan pada strip gel yang mengandung gradien pH amobil. Dengan medan listrik yang diterapkan, protein memasuki gel dan bermigrasi sampai masing-masing mencapai pH yang setara dengan PI-nya. Elektroforesis dua dimensi. Elektroforesis dua dimensi merupakan teknik pemisahan protein menggunakan dua dimensi. Dimensi pertama, pemisahan protein dilakukan berdasarkan titik isoelektrik. Dimensi kedua, protein dipisahkan berdasarkan berat molekulnya. Setelah melalui dimensi pertama, protein dipisahkan kembali melalui dimensi kedua. Contoh sampel. Telur. Salah satu komponen protein putih telur yang akan dipisahkan dari albumin yaitu komponen protein globular. Protein globular dalam larutan dengan mudah dapat dipisahkan dari zat terlarut yang berbobot molekul kecil dengan menggunakan cara dialisis. Proses dialisis dikendalikan oleh perbedaan konsentrasi terlarut dalam kedua sisi yang dipisahkan membran. Setelah kesetimbangan konsentrasi tercapai, proses difusi zat terlarut menembus membran menjadi setimbang. Demikianlah video pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.